kita masuk ke dimensi kedua, yaitu pertemuan ketiga, memahami situasi. Nah, di sini Pak Andre ya, saya akan mungkin tiap sesi bisa 10 menit ya, perlu di 10 menit ya, dibikin jadwal supaya saya bisa menyesuaikan diri, ya, nanti langsung diskusi, dan nanti diskusi untuk sesi berikutnya ya. Jadi dimensi 2 ini, dalam minggu ini dibagi 3 kegiatan. Yang pertama hari ini memahami situasi, ya, rumah sakit saat ini dalam pandemik. Kemudian pertemuan keempat hari Rabu, nanti kita akan membahas mengenai bagaimana hubungan antara hospital disaster plan dan business continuity rumah sakit dengan RPA. Ya. Nah, nanti kita akan lihat sangat menarik mengenai apa yang ditemukan oleh tim PKMK saat melatih 100 lebih ya rumah sakit dalam HDP di kala COVID ini. Dan bagaimana yang terjadi, apakah perlu merubah anggaran, dan mungkin juga yang poin ketiga adalah pertemuan kelima Jumat mengenai review Renstra ya, apakah kita perlu mereview Renstra atau kita juga harus punya semacam Renstra kontingensi ya, yang mungkin di skenario terburuk ya. Nah ini juga penelitiannya Mbak Putu dan teman-teman mengenai search capacity itu juga menarik ya, karena memang search capacity sesuatu yang masih belum banyak dipahami, dan memang sebagian dari kita Jogja ini masih belum mengalami search ya, kita nggak tahu ya, apakah ada second wave atau tidak melihat situasi yang sekarang begitu banyak orang keluar ya, ini juga agak takut ya. Tapi di Surabaya jelas sudah terjadi lonjakan ini, Jakarta sudah pernah lonjakan, tapi turun lagi. Oke, nanti kita akan masuk pada pertemuan kelima hari Jumat. Oke, nah di sini saya akan fokus pada yang pertama, ya pengantar ya. Jadi ini yang jadi isu kunci ya. Ketika kemarin Pak Andre di dalam dimensi 1 itu membutuhkan leadership yang punya personality yang sangat khas ini ya. Nah, salah satu yang penting itu adalah bagaimana kepribadian pemimpin itu juga terkait dengan keinginan untuk memberi pengetahuan dan melakukan analisis ya, sebagai dasar untuk melaksanakan aksi. Nah, ini semua terkait dengan semangat untuk ya tujuan utamanya ya, untuk survival. Bagaimana rumah sakit sebagai lembaga itu bisa bertahan dalam masa yang sulit seperti pandemik ini, tapi juga yang sangat penting bisa terus berkembang, growth setelah pandemik. Jadi ini sebuah filosofi dasar ya, di mana survival spirit atau semangat keberlangsungan dan perkembangan membaik itu menjadi pendorong utama para pengelola rumah sakit untuk terus berpikir, tapi juga action. Nah, sehingga kegiatan 3 kali seminggu ini memang untuk mempelajari situasi yang terjadi. Kemudian nanti kita akan bahas mengenai Mobius Loop dan juga leadership direktur dalam memutuskan tindakan strategis. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang memang sekali lagi ini baru suatu pembelajaran perorangan ya, belum sampai ke apa yang kita sebut sebagai training untuk lembaga, dan juga belum pendampingan. Sehingga materi mungkin masih sangat-sangat superficial yang dibahas, tapi kita sudah mulai untuk melihat kerangkanya. Jadi para individu yang mempelajari ini bisa nanti secara utuh memahami apa itu dimensi kedua, apa itu Mobius Loop ya, untuk kita diskusikan, dan nantinya kalau kita siap dengan action ya, kita akan lakukan action ya. Fasilitatornya nanti kita akan lihat di sini ada dari kami PKMK dan juga dari luar Pak Hans Wijaya, Pak Didi, Direktur Rumah Sakit Harapan Kita, dan juga Dr. Arif Budianto, Direktur RSA UGM. Oke, nah yang sekarang kali kita lihat sesi pertama ini bagaimana memahami Mobius Loop ini, dan nanti bagaimana mempraktekkan, dan nomor 3 nanti sesi ketiga membahas kasus-kasus di rumah sakit. Oke, kita masuk pada sesi pertama, memahami Mobius Loop untuk menghadapi situasi yang kompleks dan penuh tekanan. Nah ini yang khas sekali pada situasi pandemik, ini kompleks dan ada tekanan. Dan tekanan kita muncul pada saat di pandemik dan pasca pandemik ketika kita bersama-sama menghadapi the new normal ya. Nah ini, jadi kita bukan sebuah lembaga yang tadi tanda kutip itu mungkin enak hidupnya ya, tidak. Kita dinamis betul ya. Nah, disinilah kita masuk pada situasi yang baru, situasi yang kompleks, multi stakeholders dalam tekanan, dan ada risiko yang harus kita hadapi. Nah,
topik ini coba membahas mengenai Mobius Loop sebagai salah satu cara untuk menghadapi pandemi COVID-19. Sekali lagi ini sebagai salah satu cara ya, bukan satu-satunya cara. Nah, kalau kita lihat apa yang disebut Mobius Loop itu memang kata-kata Mobius itu tidak hanya untuk metal leadership ya, tapi untuk semua hal yang terkait dengan continuity, terkait dengan berputarnya sesuatu secara continuous ya, tidak ada ujung pangkalnya. Dan konsep Mobius sudah ditemukan sejak zaman Romawi, sudah kuno sekali, sudah lama sekali. Ketika antara action ya dengan basis analitik itu nyambung ya. Jadi analisis itu perlu pada saat action juga. Artinya begini, ketika action yang kita putuskan itu ternyata tidak berpengaruh, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, kita analisis kembali. Inilah kesinambungan yang digambarkan secara metafora dengan loop yang disebut sebagai Mobius. Ya. Dan ini juga berhubungan dengan dimensi 1 dan 3. Jadi di kiri ketika bicara mengenai apa yang kita sebut sebagai analisis itu juga sangat dibutuhkan kepribadian direktur yang betul-betul mempunyai semangat untuk belajar dan analitik. Kemudian yang ke kanan itu lebih terkait dengan apa yang kita sebut sebagai konektivitas untuk action ya. Nah, dalam konteks knowledge management kita bisa melihat bahwa ada proses learning di kiri di analisis sampai ke development atau kita mulai survival and development di sebelah kanan. Oke, jadi kita lihat satu persatu mengenai perceive. Ini adalah bagaimana direktur terbuka pemikirannya untuk melihat data sebanyak mungkin ya. Dan ini yang menarik terjadi pandemik ini terjadi suatu situasi yang pengaruhnya dalam rumah sakit itu banyak sekali. Dan ini menyangkut pengetahuan mengenai COVID yang dari mulai klinis, epidemiologis, keuangan, sampai juga kita lihat pada kesehatan jiwa atau mental, SDM dan sebagainya. Ini suatu situasi yang kompleks. Ya. Kemudian orientasi. Nah ini, kemampuan direktur untuk menafsirkan apa yang terjadi dan melihat pola yang ada, dan juga memisahkan data yang relevan dan tidak relevan. Nah, ini yang menjadi satu isu menarik untuk nanti kita belajar di situasinya dan menemukan apa masalah yang terjadi. Yang terjadi sekarang ini, yang mungkin membahayakan kelangsungan usaha rumah sakit dan juga mungkin ke depannya untuk menghadapi the new normal. Ya. Oke. Kemudian predik. Nah, ini suatu situasi yang menarik. Ketika kita menggunakan pola yang diidentifikasi sebagai antisipasi, ya, mempunyai apa istilahnya itu pengaruh pada masa depan, itu artinya kita mulai berpikir skenario ya. Jadi apa risiko kita yang ada, misalnya rumah sakit yang di daerah yang sangat padat dibanding dengan rumah sakit di pelosok yang tidak banyak apa komunikasi dengan orang, itu mungkin risiko yang lebih tinggi dari yang padat ya. Nah, kemudian juga kita bisa memperkirakan apa yang terjadi di masa depan ini, tentang kematian pasien, tentang tata kelola, epidemiologi, kemudian juga penurunan dana non-COVID yang masuk ke rumah sakit, bagaimana sumber dana rumah sakit, apakah filantropi itu di masa depan juga masih bisa kita andalkan juga sebagai sumber dana yang cukup baik, dan juga bagaimana pencatatannya, karena sekarang juga terjadi filantropi itu juga harus dicatat ya, dan itu juga mempengaruhi klaim pemerintah juga ya. Nah ini. Kemudian telemedicine, ini juga satu isu yang sangat menarik untuk kita lihat bagaimana prediksi di masa mendatang. Jadi banyak hal yang diprediksi. Nah, sehingga ketika kita masuk ke sini, kita akan melihat dulu Mobius Loop sebagai konsep berpikir ya. Nah, ini yang menarik, bagaimana melatih Mobius Loop ini menjadi satu pembelajaran pribadi, pelatihan di rumah sakit atau pendampingan. Nah, ini nanti Pak Andi ya, kita akan coba diskusikan ya. Memang ketika kita bicara mengenai apa yang ada di, data yang ada diprediksi di sini ya, hari Rabu nanti Bu Bella sebagai pembicara di Hospital Disaster Plan dan Business Continuity itu juga akan bicara mengenai risiko-risiko yang dihadapi oleh rumah sakit. Dan ini suatu hal yang menarik karena kita sebagai direktur harus mempunyai pola pikir yang melihat ke depan, apakah misalnya ketika pandemik berakhir ini juga masih ada kemungkinan terjadi second peak atau apa gelombang kedua, atau mungkin ada penyakit tidak COVID ya, tapi corona juga ya, corona mungkin Juli atau corona Agustus bukan Desember ya, kita nggak tahu. Tapi
pengalaman empirik kita sudah terjadi bahwa ketika ada suatu penyakit baru yang tiba-tiba datang, kita mengalami apa yang kita sebut sebagai kegagapan. Nah, prediksi-prediksi kita tuh siap nggak untuk melihat seperti ini? Oke. Nah, inilah, mari kita diskusikan dulu tentang pemahaman Mobius Look sebagai konsep berpikir dan bagaimana kita bisa melatih tidak hanya kita sendiri, tapi juga seluruh lembaga melalui pembelajaran bersama. Oke, Pak